Selamat datang di Sigma Podcast. Yang dimana pada podcast kali ini akan membahas mengenai statistika ITS. Oke, sebelumnya aku izin buka masker dulu kali ya, biar enak ngomongnya. Yang ini juga Kita buka nggak nih? Ya, boleh nggak? Oh iya, sip. Oke, jadi sebelum kita mulai podcastnya, ini enaknya kita kenalan dulu. Mungkin dari aku ya, karena di sini aku juga yang memandu. Jadi aku di sini dinamakan Pandu dari Statistika ITS angkatan 2020. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan dua tamu yang spesial ya. Mungkin dari Mas Otong dulu. Nama saya Otong, biasa dipanggil Otong. Dari Statistika angkatan 2020 ya. Apalagi formatnya Mas? Gak ada Mas, itu aja Mas. Oh iya. Salam kenal. Kayaknya Masnya pengen nambah format ya? Iya, kalau mau emang apa? Jadi teringat ada tingkat favorit. Apa itu? Tadi. Oh, mau disebut adik tingkat favorit nih? Gak bisa di sini. Kalau Mbak Sally gimana? Oke, kenalin aku Sally, aku dari Statistika ITS angkatan 2020 juga, sama kayak Otong. Sama kayak kita semua sih. Iya sih, kita bener. semua emang seangkatan di sini. Tos dulu. Ini nggak diajak. Ya ampun, jadi ya langsung pada Edo. Gak mau ini. Oke, jadi Blok Pak James. Di sini aku pengen nanya nih. Apa tuh Bang? Kalian berdua. Oh nggak boleh lihat ya? Oh iya, nggak boleh. Oh iya, sorry. Jadi aku pengen nanya pengalaman berkesan teman-teman nih ketika SMA tapi itu hubungannya sama statistika. Kira-kira ada apa? Dari siapa dulu nih? Statistika. Dari Mbak Sally. Ladies first ya. Iya. Kalau di SMA statistika nggak ada yang terlalu berkesan banget ya. Cuman kalau di SMA bayanganku tentang statistika ya paling cuman rata-rata, median, modus gitu-gitu aja sih. Jadi kan masih easy peasy lah. Oh, masih gampang. Iya, jadi berkesan bisa. Kalau dari Mas Otong, apa bertolak belakang apa gimana? Ini jawabannya harus sama apa beda ya? Beda aja ya? Silahkan beda sih. Kayak emang beda. Jadi kalau aku di SMA ini mungkin ada sedikit statistika inferensial, jadi nggak cuma deskriptif. Kan tadi deskriptif ya, main modus dan lain segala macam. Tapi kalau aku inferensialnya cuma diajari satu distribusi doang, distribusi binomial. Emang statistika inferensial apa, Kak? Iya, emang apa? Stay tune di Sigma Podcast berikutnya. Oh gitu. Terima kasih Oke. ya Jimmy, Kak. Mantap. Masuk. Terus nih ya, kan teman-teman udah jelasin nih pengalaman Iya. berkesannya. Iya. Kok mau sih masuk jurusan statistika? Coba dong jelasin alasan kalian itu apa? Otong dulu boleh nggak sih? Ya. Kan gantian Aku ya. dulu. Jadi kalau tadi kan pengalaman berkesan kan aku cuma cerita tentang statistika apa, deskriptif, inferensial dan segala macam ya. Nah itu sebenarnya kan banyak lagi, itu kan cuma bagian dari matematika, kayak masih ada fisika, kimia, biologi. Aku ada tambahan sejarah, ada tambahan PKN segala macam. Nah, kenapa aku milih statistika? Soalnya jujur ya, aku nggak suka fisika, nggak suka kimia, nggak suka biologi juga. Matematika suka dikit lah. Nah, jadi ya kalau dulu aku sih kayaknya salah jurusan sih. Dulu tuh aku mau masuk hukum, tapi masuk MIPA kan. Cocok sih, tapi lebih cocok di MIPA sebenarnya. Cuma aku nggak mau. Sama aja ya. Dunia emang adil ya. Yaudah sih, aku milih ya berarti kan antara tiga ya, berarti aktuaria, statistika, matematika. Dan ternyata aktuaria ini terlalu tinggi ku gapai. Tapi statistika juga tinggi. Aku bingung kan. Waduh, yang mana nih? Ketentuannya statistika nih. Waduh, statistika aja nih. Gas statistika. Oke. Sangat bermanfaat ya latar belakangnya. Kalau Mbak Sally? Kalau aku ya, kalau jawaban versi jujurnya sih ya ada miripnya sama Otong karena aku melihat peluang dari nilai-nilai tahun lalu dan ternyata kayaknya statistika ini bisa lah di tengah-tengah gitu, nggak yang terlalu tinggi, nggak yang terlalu rendah. Akhirnya aku coba daftar statistika dan dari lihat prospek kerja juga sih, dari plan-plan yang ada yang kayaknya statistika yang paling memungkinkan buat dimasukin nih. Kalau aku masukin jurusan lain misalnya ini kayak ketinggian gitu, takut ya udah ambil statistika. Ini apa ini? Aduh, nggak usah disebut. Oke, Terlalu oke. tinggi kayaknya ya. Ini gak ada yang penasaran nih alasan aku.
masuk statistika? Oh, masa Oh, pengen mau, ditanya mau nih udah. kakaknya? Sebenarnya sih Ya pengen. udah, ya udah, laptopnya harus ini. Lo, nggak apa-apa, mending di sini aja. Jadi kalau alasan aku masuk statistika ya, Raya, sebenarnya ini adu-adu hoki aja. Karena di sini saya banyak berdoa, patut dengan orang tua, ya. Maka saya diberi jalan gitu kan, langsung menuju statistika ITS. Wih, Nggak ada deh. jalan, aku nggak milih jalan-jalan yang lain, langsung statistika ITS. Cerah gitu kayak. Iya, wah, jalan lurus bulan. jalanku, nggak ada belok-belok gitu. Nah, karena alasannya udah juga, aku pengen nanya nih, setelah teman-teman udah masuk kuliah, yang kerasa beda banget nih statistikanya itu tuh apa sih? Wah, banyak. Sangat banyak sih. Banyak banget. Banyak nih. Siapa nih? Apa ya? Dari Mas Otong deh. Oke. Jadi kalau aku lihat kalau ini ya milih tadi apa sih aktuaria statistika ya 2. Ini bukan bandingin sih, lebih ke aku fokus ke statistikanya aja kayak statistika ini luas banget gitu kan. Aku udah curiga nih, ini kayaknya nggak mungkin cuma main modus dan lain-lain, nggak mungkin. Jadi aku cari ternyata ada yang lebih menjurus ke kayak data science gitu kan, ada data analis dan itu butuh banyak banget bahasa gitu ya kayak Python, R, dan itu sebenarnya masuk suatu hal yang aku hindari di waktu SMA sih, tapi ya ternyata enggak juga. Kalau mau berusaha sama teknologi harus bisa pemrograman, harus bisa logika gitu. Jadi aku adaptasi dan bisa juga gitu sih. Cuma ya mungkin agak shock aja sih kalau misal agak buta soal pemrograman waktu SMA ya. Jadi kalau mau zaman sekarang itu mau yang muda-muda itu ya kuasai pemrograman gitu. Bisa udah dari SMA gitu, nggak perlu dari kuliah. Bahasa-bahasa yang dasar itu kayak Python atau bahasa dasar apa lagi ya mungkin ya, C ya mungkin ya gitu. Cuma C ini kan nggak masuk statistika gitu sih. Terus belum lagi yang aku bilang tadi statistika inferensial kayak distribusi kan banyak banget ya. Kayak ada Z, T, F, terus chi-square, dan ya itu pokoknya kalau pendengar awam bukan orang statistika kayaknya nggak paham sih. Kalau orang kuliah masih mungkin paham ya, ada kuliah statistika juga, mata kuliah statistika juga di tiap jurusan gitu. Jadi ya will prepare lah, pokoknya jangan shock aja. Oke, kalau Mbak Seli gimana? Kalimat terakhirnya Otong jangan cek itu dah bener banget sih. Soalnya mungkin kalau di SMA memang banyak diajarinnya statistika deskriptif kan, yang kayak cuman rata-rata, data, median data gitu-gitu aja. Ternyata ya enggak, bahkan materi itu kayak cuman dipelajarin 2 minggu awal kuliah kali ya di semester 1 ya. Sisanya udah nggak membahas itu lagi gitu. Dan di statistika ITS ini juga memang bidangnya juga banyak ya. Maksudnya nggak cuman yang menganalisa data nih, tapi ternyata ada bidang minatnya lagi gitu. Contoh, misal mungkin yang suka bisnis ya, bisnis industri tuh ada gitu kan. Terus dan misal di Otong mau aktuaria ya. Ya. Aktuaria itu bidang apa sih, Tong? Analisis data ekonomi dan finansial. Nah, ekonomi finansial itu sebenarnya aktuaria juga kayak ada nih bisa masuk di statistika gitu, sub mata kuliahnya gitu. Dan memang karena kita hidup di era modern kayak sekarang ya, apa-apa serba teknologi gitu kan. Emang penting banget nih buat menguasai bahasa pemrograman karena mungkin teman-teman juga pernah dengar big data ya. Jadi data udah nggak bisa diolah secara manual gitu. Jadi ya mau nggak mau harus belajar bahasa-bahasa itu tadi gitu. Padahal judulnya statistika kan. Benar. Yang mungkin orang-orang perspektifnya statistika lo mirip matematika ya kan. Gitu aja. Ternyata nggak dalamnya gitu. Sama nih, aku sebagai moderator juga pengen nambahin sih. Jadi statistika yang aku kira awal-awal itu ketika masuk kuliah, aku ngiranya masa jadi kang survei, masa iya kan, takutnya kan nanti outputnya setelah berkuliah malah mensurvei sana sini. Tapi kan setelah mencicipi semester 1 mulai diajarin tuh PMS, pengantar metode statistika. Nah dari situ tuh udah kayak kok ini bahasannya udah membuktikan kan. Terus seiring semesternya berjalan, kita nyicipin codingan. Terus di semester 4 ini aku itu nggak sengaja ya jatuh ke lab yang namanya lingkungan kesehatan, yang dimana di sini tuh aku outputan dari mata kuliah ini tuh langsung bikin jurnalnya internasional, yang dimana aku ya istilahnya menganalisa ya persebaran COVID-19 di Jawa Timur ya menggunakan metode statistika gitu kan. Yang nggak nyangka gitu loh, dulu aku masuk kuliah ngirainnya cuma survei, tahu-tahu semester 4 udah bisa bikin jurnal yang isinya menganalisa persebaran. Tepuk tangan dulu buat pas Ya.
agak flexing ya, tapi nggak apa-apa. bagus. Kita di sini kan tujuannya untuk branding ya. Adu teman-teman. project. Adu project. Oke, ini nggak ada yang mau ngadu project lagi nih. Contohnya kemarin Nggak usah deh, Bikin kayak dashboard? mengingat Nanti jangan aja deh. nanti Oh, nanti aja. Yang dibayar. Oke. Kemudian karena kita udah jelasin itu, aku pengen nanya juga nih tentang wadah-wadah yang ada di statistika ITS yang bisa mengembangkan keahlian kita gitu, yang nggak ada dimiliki oleh universitas lain. Karena aku pernah dengar kayak SCC. Kayak teman-teman tahu SCC nggak sih? SCC. Kayak Gedung apa nih? SCC. Tahu. Oh, bukan gedung Oh, SCC. gedung CC. Bukan. Student Center. Enggak serius. SCC ini yang punya statistika ITS. Apa ya? Loh. Statistikal. Ayo apa lanjutin yang SCC. Computer course. Ya, Mantap. statistika computer Computation course. Kalau nggak salah Mbak Seli ini pesertanya ya, SCC ya. Pernah ikut salah satu Nah, prokernya. kalau nggak salah, Coba dijelasin dong, aku Mas penasaran Pandu ini soalnya. yang buat. Kenapa? Gak apa-apa. Iya, Gak lucu. iya makanya. Kalau di SCC aku pernahnya ikut kemarin sih, baru bulan lalu kayaknya. Pas mau masuk itu, detik-detik liburan mau masuk kuliah itu ada tuh, mereka punya proker DMC gitu. DMC kepanjangannya data mining course. Jadi di situ kayak pelatihan gitu deh, seminggu sekali selama 1 bulan lebih dikit. Belajarnya tentang SQL, SQL gitu kan, baca lainnya. Ya udah, itu membahas tentang database. Jadi ngolah database itu dengan SQL ini gimana. Terus ada final project-nya juga. Oh iya, Ada. final project-nya bikin apa kalau boleh tahu? Disuruh membuat, misalnya kita membuat data, datanya masih kecil kan, Iya. data dengan SQL, terus diolah nih, misal kalau mau nambah data gimana, mau ngupdate data gimana, ya kayak gitu. Cuman pakai bahasa SQL tuh tadi. Kamu nangkep gak? Coba dijelasin lagi, coba dijelasin lagi. Udah kayak dosen ya bapaknya ya. Karena aku juga nggak kesampaian kan mau ikut SCC, jadi ya jaras dulu aja di sini sifatnya. Calon oke. pengurus SCC lah. Dari sini apa Mas? Dari Enggak, pengen tahu aja pengalamannya, testing. apa tadi? Aku tadi nangkapnya ini sih SQL ya, Statistic Query Language. Sebenarnya Ya. itu penting juga sih. Tadi kami ada ngomongin soal beberapa bahasa. Nah, SQL ini juga nggak kalah penting, bahkan sama penting sih. SQL sama penting sama kayak lainnya, kayak Python, R. Bener banget. Jangan lupa Excel. Bener. Excel. Oke, selanjutnya nih, menurut teman-teman sendiri, keunggulan yang dimiliki oleh departemen kita yang membuat kita itu unik dibandingkan departemen-departemen serupa yang dimiliki oleh universitas lain itu apa sih? Kayak statistika itu di ITS itu tuh yang paling mencolok itu apanya sih? Yang kalau misalkan orang lain lihat itu kayak, oh ini loh statistika ITS, bukan statistika jurusan, bukan statistika universitas lain gitu. Oh iya, paham. Ya. Aku ya. Kayak mau jawab aja sih. Jadi kalau di statistika ITS ini seperti yang tadi Sally bilang ya, kan udah disinggung sedikit soal bisnis industri, terus ekonomi dan finansial. Itu suara burung. Ya ada suara. Back sound. Iya. Jadi di statistika ITS ini mungkin kalau burungnya banyak ya. Sulit tuh, fokus yuk. Diliatin burung aja salting loh dia. Ya wes. Oke, jadi aku lanjutin aja, fokus. Yang bedain ini cukup mudah sih sebenarnya, kayak mencolok banget ya. Di statistika ITS ini tuh kita itu kayak fokus ke 5 bidang ya. Yang tadi dibilangnya kan cuma 2 kan. Nah, ini sebenarnya ada 5. Yang pertama ada bisnis industri, yang kedua ada analisis data ekonomi dan finansial, yang ketiga ada lingkungan dan kesehatan, yang keempat ada statistika komputasi dan sains data, dan yang terakhir adalah statistika sosial dan kependudukan. Nah, sebenarnya itu sih yang kayak stigma orang-orang itu kan berat di yang tadi kan kayak survei, terus sensus gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya mungkin lebih terkenal di situ sih, kayak statistika kan. Di Indonesia sendiri itu BUMN-nya kan BPS ya, Badan Pusat Statistik, yang berfokus pada kependudukan gitu-gitu. Nah, itu kayaknya menimbulkan stigma kayak gitu. Terus yang mungkin nggak ada lagi itu kayak lab komputasi, karena di statistika komputasi dan sains data ini namanya juga sains data ya, dan juga ada komputasi ya. Nah, ini kayak era barunya big data gitu. Big data udah mulai ngetren di 2 tahun belakangan ini.
ya semenjak kita jadi maba sih sebenarnya itu udah mulai ngetren. Jadi ya mungkin untuk teman-teman ya mungkin ada pendengar dari sini ya, dari ada yang mau jadi maba Sasika, ada yang udah mau lulus gitu kan. Kayaknya kita berada di waktu yang tepat sih, timingnya kita tepat. Karena oke lah big data ini keren lah. Nah, jadi tinggal kita ini siap nggak sama big data? Ya udah kita kuliah di Sasika. Kalau kita siap, kita bisa mendobrak gitu kan eranya big data ini dengan jadi apa? Mungkin bisa jadi data scientist, bisa jadi data analis, atau mungkin yang buat startup nanti bisa jadi kan, namanya juga modernisasi ya, udah mau masuk industri 5.0 dan banyak sih kayaknya menurut kami ya, menurut kita juga kayak Sasika ITS itu yang paling siap sama era big data. Tepuk tangan. Oke, kalau di univ lain ya nggak bisa bandingin juga sih, karena ya namanya juga setiap kampus kan beda-beda ya. Mungkin dari 5 lab ini mungkin ada yang berbeda gitu kan. Contoh mungkin ada yang lab komputasi dan sains datanya itu nggak ada, mungkin ada kan ya. Atau sosial kependudukannya juga nggak ada gitu. Mungkin juga ada yang sama persis gitu kan. Ya tergantung ini sih, kembali ke mahasiswanya juga. Iya. Tapi kalau ya aku ya Sasika ITS ini sebagai bentuk branding ya, itu paling siap sama big data sih. Ya dong, statistikanya aja di kampus mana Tong? Kampus teknologi. Iya mantap, jadi memang harus melek teknologi sih ya. Kira kampus perjuangan. 2 berarti tagline-nya. Mantap. ITS. Selanjutnya nih, aku pengen nanya ke Mas Ba di sini, cara Mas Ba ini bisa masuk ke Sasika ITS. Trik ya? Karena berkat Tuhan. Nah, Asik. itu trik saya. Jalur langit. Gitu. Loh, itu jalur saya, Mas Oh, Ba. jalur. Ya jalur kita juga gak sih? Nggak tahu Semuanya ya. nggak. Oke. Dari Mbak Seli? Kalau aku ya, mungkin tadi di awal aku juga udah sempat menyebutkan ya. Mungkin kalau aku dari jalur SBM, jadi aku bener-bener apa ya, tetap istilahnya iya pakai jalur langit tentunya, terus pakai usaha belajar, tapi tetap harus realistis sih kalau kataku. Jadi ya emang ada pepatah bilang gapailah mimpimu setinggi langit gitu kan. Tapi tuh kadang di kenyataan kan nggak segampang itu kan. Emang kalau emang semakin tinggi mimpi harus semakin effort dikeluarin harus lebih besar kan. Nah jadi karena istilahnya realistis sama kemampuan diri sendiri juga gitu. Misal kamu mampunya sampai mana nih, kan udah ada data tuh dari tahun lalu gitu, atau enggak dari manfaatkan relasi cutting gitu kan ya, tanya-tanya ke cutting tentang Mbak Mas kalau masuk ITS kira-kira perkiraan nilainya berapa gitu kan. Nah itu bisa tuh di compare, kira-kira aku mampu nggak ya segitu gitu. Nah terus ya selebihnya sih yaitu usaha tetap harus ada, rutin belajar, tapi jangan lupa have fun-nya tetap harus ada juga, harus seimbang. Terus doa apa lagi Tom? Dah. Doa lagi lah. Doa lagi setiap hari ya? Yang banyak. Oke, kalau buat Mas Otong, aku titip 1 kalimat buat Sasika ITS. Silakan Mas Titip Otong. 1 kalimat buat Sasika ITS. Iya. 1 kalimat. Wah, asik ini. Don't be. Serius. Ayo. Konteksnya apa dulu nih? Konteksnya harapan atau? Ya, harapan untuk menyemangati teman-teman yang nonton ini. Oh ya. 1 kalimat ya. Jadi titip salam aja buat teman-teman mungkin yang masih entah itu posisinya masih mau mengejar posisi kami atau mengejar kelulusan dan segala macamnya. Titip salam aja. Pokoknya jangan pikirin satu langkah aja sih. Soalnya jujur ya dari aku sendiri, oke lah aku mikirin kayak tadi Sally bilang mau masuk ITS. Sorry panjang. Nggak jadi satu kalimat. Ini premis dulu, premis. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin oke lah 1 langkah. Tapi pikirin lagi langkah ke depannya. Contoh, aku mungkin pusing nih mikirin pendaftaran, mikirin cara masuknya ITS sampai gimana. Tapi aku nggak mikirin cara aku bertahan di kuliah gimana. Waktu aku udah kuliah, aku kayak keteteran gitu kan, aduh aku nggak pernah kepikiran nih cara bertahan gitu. Akhirnya 1 semester full adaptasi gitu kan, risikonya ya kayak gitulah, bisa 1 semester, ada yang orang yang sampai 2 semester, ada orang sampai 3 tahun bahkan. Kalau udah kuliah nggak mikirin masa depannya kayak gimana, kayak kuliah itu ya kuliah aja, nggak cari kayak magang atau cari exchange atau cari pengalaman dari luar, bootcamp segala macam lah. Jadi ya pesanku jangan pikirin 1 langkah aja. Ini Sediakan banyak plan. banyak langkah sampai 1000 langkah ke depan lah.
Oke, jadi tadi teman-teman kalimat Mas Otong menjadi kalimat penutup podcast pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kami bicarakan bisa menjadi nilai tambahan ya buat teman-teman yang menonton. Dan sebenarnya kata penutup dari aku yaitu stay tune terus untuk podcast episode selanjutnya. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah ke kamera. Dah. Gak kuat.